Satu prinsip yang perlu dicamkan adalah sebelum mencapai puncak, lembah harus dialami terlebih dahulu. Sukses bersama Tuhan. Aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertarup kembali. Yehezkiel 17 ayat 24. Bagi Yusuf, menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya membutuhkan keberanian khusus. Apakah mereka tidak akan mengecapnya dengan ekstrim, ngawur, setengah waras, ambisius, dan sebagainya? Namun hatinya begitu yakin bahwa Allah yang memberikan mimpi itu kepadanya. Dengan bulat, ia mengambil keputusan untuk menceritakan mimpinya. Kejadian 37. Ternyata reaksi saudara-saudaranya lebih buruk dari yang diperkirakan. Mimpi ini semakin membuat kebencian saudara-saudaranya semakin meningkat. Dan Yusuf akhirnya dijual kepada para saudagar Midian. Di sana ia dijual dengan harga jauh lebih tinggi kepada Potifar. Tinggal bersama Potifar yang pasti kaya karena ia adalah kepala pengawal raja, jauh lebih menguntungkan daripada tinggal bersama pedagang Midian. Setidak-tidaknya ia dapat makan 3 kali sehari, tempat tidur nyaman, dan fasilitas memadai. Namun karena kegenitan tante Potifar, Yusuf terpaksa harus mendekam di penjara karena ia menolak ajakan tidur istri Potifar yang siang malam tak henti-hentinya menggodanya. Selama di penjara, Yusuf tidak mengeluh. "Ah, nasib, nasib. Apakah mimpiku yang dulu itu hanyalah bunga tidur belaka?" Tidak, ia tidak mengeluh. Malahan di dalam pengharapannya itu, ia mendapatkan kekuatan Allah. Justru dari penjara inilah Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Allah mengangkatnya menjadi orang terhormat. Saudara, Yusuf adalah contoh manusia yang Allah tinggikan. Anda bisa menemukan kisah yang serupa pada Abraham, Musa, Daud, dan lain-lainnya. Satu prinsip yang perlu dicamkan adalah sebelum mencapai puncak, lembah harus dialami terlebih dahulu. Ada masa-masa getir yang mendahului sebelum tiba di puncak. Tapi Tuhan, sudah puluhan tahun aku berada di lembah. Kelihatan puncaknya saja belum, Tuhan. Bagaimana ini? Inilah kerutuan klasik anak-anak Tuhan. Alkitab berkata, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." 1 Petrus 5 ayat 6. Yang diperlukan untuk mencapai puncak adalah kerendahan hati dan jangan lupa kesabaran. Abraham sabar untuk menantikan janji Allah. Ibrani 6 ayat 15. Meskipun ia pernah sekali membuat kekeliruan dengan meniduri Hagar, yang dampaknya bisa Anda rasakan sampai sekarang. Tetapi Abraham menyesal dan ia kembali dengan sabar menantikan janji Tuhan. Kalau begitu, apakah ada jaminan bahwa kesuksesan hidup itu bisa kita dapatkan selama di bumi? Ya, kalau Anda seorang direktur, jadilah seorang direktur yang sukses. Kalau Anda adalah seorang manajer, jadilah seorang manajer yang sukses. Dan kalau Anda seorang dokter, jadilah dokter yang sukses juga. Apapun profesi dan panggilan Anda, raihlah kesuksesan bersama Allah. Anda tentu akan protes bila Allah memanggil Anda untuk menjadi orang yang gagal, bukan? Kita sukses bersama Tuhan karena kita mengikuti kehendak Tuhan dan mengikuti keinginan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.